Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alika Putri Darakunanti dengan NPM 23130340003 dari Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang geografi regional benua Asia menggunakan peta interaktif berbasis PowerPoint. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan gambaran tentang benua Asia terlebih dahulu. Jadi, benua Asia adalah benua terbesar dan terpadat di dunia dengan karakteristik geografis, budaya, dan ekonomi yang sangat beragam. Luas dari benua Asia sendiri itu sekitar 44,58 juta kilometer persegi yang mencakup hampir 30% dari total daratan di bumi yang menyebabkan benua Asia menjadi benua terbesar di dunia. Lalu selanjutnya ada letak astronomis dari benua Asia. Jadi benua Asia ini terletak di antara 80 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara dan juga 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Ini membuat Asia membentang dari belahan bumi bagian utara hingga sedikit di bagian selatan Khatulistiwa, meliputi wilayah yang sangat luas dengan variasi iklim yang beragam. Lalu selanjutnya ada letak geografis dari benua Asia. Jadi secara geografis, benua Asia ini berbatasan dengan beberapa benua dan samudra. Di sebelah barat, Asia berbatasan dengan benua Eropa. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Sedangkan di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Selain itu, Asia juga berbatasan dengan benua Afrika di bagian barat daya melalui terusan Suez. Letak geografis ini membuat Asia memiliki keanekaragaman budaya, iklim, dan ekosistem yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya kita menuju Asia Utara. Jadi Asia Utara ini mencakup sebagian besar wilayah Siberia dan timur jauh Rusia, yang merupakan bagian terbesar dari Rusia secara geografis. Wilayah ini membentang dari pegunungan Ural di barat hingga Samudra Pasifik di timur. Dan dari Samudra Arktik di utara hingga perbatasan dengan Mongolia, Cina, dan Kazakhstan di selatan. Asia Utara ini adalah wilayah yang luas, terpencil, dan memiliki iklim yang keras. Meskipun jarang dihuni, wilayah ini sangat kaya akan sumber daya seperti minyak, gas, dan kayu, yang menjadikannya salah satu pusat ekonomi yang penting bagi Rusia. Lalu selanjutnya ada Asia Timur. Jadi Asia Timur ini terletak di bagian timur benua Asia dan berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah timur. Wilayah ini mencakup beragam lanskap geografis mulai dari pegunungan tinggi, dataran rendah, hingga kepulauan yang tersebar di sepanjang laut. Wilayah ini mencakup negara-negara besar seperti Cina, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Nah, Asia Timur ini merupakan salah satu wilayah yang paling penting di Asia dengan pengaruh besar secara ekonomi, politik, dan budaya di dunia. Lalu selanjutnya ada Asia Tengah. Jadi Asia Tengah ini adalah wilayah yang terletak di antara benua Eropa dan Asia Timur. Dikelilingi oleh wilayah-wilayah besar seperti Rusia di utara, Tiongkok di timur, Asia Selatan di selatan, dan Timur Tengah di barat daya. Wilayah ini memiliki sejarah yang kaya, termasuk menjadi bagian dari jalur sutra kuno yang menghubungkan timur dan barat. Asia Tengah itu terdiri dari Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Kirgistan. Lalu selanjutnya ada Asia Barat. Asia Barat itu sering juga disebut dengan Timur Tengah, yaitu wilayah yang mencakup negara-negara di ujung barat benua Asia. Asia Barat memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena menghubungkan tiga benua utama, yaitu benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Juga diapit oleh Laut Tengah di barat, Laut Merah di barat daya, dan Teluk Persia di timur. Selat Hormuz yang berada di kawasan ini merupakan jalur perdagangan minyak utama di dunia. Adapun negara-negara yang ada di Asia Barat itu bisa kita lihat ya, ada Turki, Syria, Irak, Saudi Arabia, Republik Yaman, Oman, Iran, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Azerbaijan, Siprus, Lebanon, Palestina, Israel, Yordania,
Lalu selanjutnya kita berada di Asia Selatan. Jadi Asia Selatan ini adalah wilayah geografis di ujung selatan benua Asia yang terdiri dari beberapa negara utama seperti India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Wilayah ini sering disebut sebagai anak benua India karena letaknya yang khas dan terpisah dari bagian Asia lainnya oleh pegunungan Himalaya. Asia Selatan memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan tradisi yang sangat kaya, serta beragam karakteristik fisik dan sosial. Lalu yang terakhir kita menuju Asia Tenggara. Nah, jadi Asia Tenggara itu adalah wilayah yang terdiri dari negara-negara yang terletak di antara India dan Cina, serta berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah ini mencakup dua bagian utama, yaitu Asia Tenggara Daratan yang terdiri dari negara-negara di semenanjung Indochina, yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Dan juga ada Asia Tenggara Maritim yang terdiri dari negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Timor Leste. Asia Tenggara Asia Tenggara ini terkenal dengan keanekaragaman budaya, sejarah yang kaya, iklim yang tropis, serta posisi geografis yang strategis sebagai jalur penghubung perdagangan global. Oke teman-teman, setelah melihat peta-peta tadi, dapat kita simpulkan bahwa benua Asia itu cukup besar dan setiap negara-negara di benua Asia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari iklim, ekonomi, budaya, sejarah, dan lainnya. Nah, karakteristik tersebut itu menyebabkan negara-negara di benua Asia itu memiliki potensi yang berbeda-beda juga. Bagaimana? Apakah menyenangkan? Di sini saya akan mempresentasikan tentang geografi regional benua Afrika menggunakan peta interaktif berbasis PowerPoint. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tentang benua Afrika secara umum. Jadi, benua Afrika adalah benua terbesar kedua di dunia, baik dari segi luas wilayah maupun populasi. Benua ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, emas, berlian, dan tembaga. Afrika juga dikenal sebagai tempat kelahiran peradaban manusia, dengan penemuan fosil manusia tertua yang ditemukan di wilayah ini, terutama di lembah Rif di Afrika Timur. Budaya Afrika sangat beragam, mencakup seni musik, tarian, dan tradisi lainnya. Baik, lalu selanjutnya ada selanjutnya ada letak astronomis dari benua Afrika. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara 34 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara, dan juga terletak di antara 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Lalu selanjutnya ada letak geografis dari benua Afrika. Nah, di sini dapat kita lihat ya, di sebelah barat itu Afrika berbatasan dengan Samudra Atlantik bagian utara, di sebelah selatan Afrika berbatasan dengan Samudra Atlantik bagian selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah utara itu berbatasan dengan benua Eropa. Lalu di sini juga ada laut di benua Afrika, itu ada Laut Tengah dan Laut Merah. Baik, kita langsung saja menuju ke Afrika Utara. Jadi, Afrika Utara ini negara-negaranya itu ada Sudan, Egypt, Libya, Tunisia, Algeria, Maroko, dan Sahara Barat. Secara geografis, Afrika Utara didominasi oleh bentang alam gurun dengan gurun Sahara sebagai bagian terbesar. Namun, di sepanjang pesisir Mediterania, wilayah ini memiliki iklim Mediterania yang lebih sejuk dan subur sehingga menjadikannya daerah pertanian yang sangat penting. Lalu selanjutnya kita menuju Afrika Barat. Nah, jadi di Afrika Barat ini negara-negaranya itu cukup banyak ya teman-teman. Ada Niger, Nigeria, Benin, Togo, Ghana, Burkina Faso, ada Mali, Pantai Gading, Liberia, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Guinea, Senegal, dan Mauritania. Jadi, secara geografis, wilayah ini terdiri dari lanskap mulai dari gurun di bagian utara, seperti gurun Sahara di Niger dan Mali, hingga hutan
tropis di kawasan pesisir seperti Ghana dan Liberia. Afrika Utara juga memiliki Afrika Barat juga memiliki sungai-sungai besar seperti Sungai Niger, Sungai Senegal, yang penting bagi kehidupan masyarakat dan pertanian. Wilayah pesisir di sepanjang Samudra Atlantik terkenal dengan iklim tropis, sementara bagian utaranya terkenal lebih kering dan semi gurun. Lalu selanjutnya kita menuju Afrika Tengah. Jadi di Afrika Tengah itu ada Republik Afrika Tengah, Sudan, Chad, Kamerun, Guinea Ekuator, Gabon, Kongo, Angola, Republik Demokratik Kongo. Nah, di Afrika Tengah ini tuh terkenal dengan hutan hujan Kongo. Jadi hutan hujan Kongo itu merupakan hutan hujan terbesar kedua di dunia setelah Amazon. Hutan ini adalah rumah bagi banyak spesies satwa liar, termasuk gorila, simpanse, gajah hutan, dan berbagai jenis burung serta reptil. Sungai Kongo adalah sungai terbesar kedua di dunia berdasarkan debit air, mengalir melalui wilayah ini dan menjadi jalur transportasi penting. Afrika Tengah juga memiliki dataran tinggi dan savana di beberapa wilayah, seperti di bagian utara, Chad, dan Republik Afrika Tengah. Iklim di wilayah ini bervariasi dari tropis di sekitar hutan hujan hingga semi kering di bagian utara yang berbatasan dengan gurun Sahara. Lalu selanjutnya ada Afrika Timur. Jadi negara-negara di Afrika Timur itu meliputi Tanzania, Malawi, Mozambik, Madagaskar, Zimbabwe, Zambia, dan juga ini di bagian atasnya masih ada Eritrea, ada Djibouti, Somalia, Ethiopia, Uganda, dan Kenya. Nah, kawasan ini memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, dan lanskap alam yang menakjubkan, mulai dari pegunungan tinggi hingga dataran rendah pesisir, serta taman nasional yang kaya akan satwa liar. Lalu selanjutnya kita menuju Afrika Selatan. Jadi di Afrika Selatan ini terdapat negara Namibia, Botswana, Afrika Selatan, Lesotho, dan Swaziland. Secara geografis, Afrika Selatan memiliki lanskap yang sangat bervariasi, mulai dari Gurun Kalahari di Botswana dan Namibia hingga pesisir pantai yang panjang di sepanjang Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Afrika Selatan merupakan negara terbesar di kawasan ini, memiliki pegunungan Drakensberg yang membentuk salah satu pemandangan paling ikonik di wilayah ini. Iklim di Afrika Selatan juga bervariasi mulai dari subtropis di pesisir timur hingga lebih kering di bagian barat. Oke, teman-teman, sekian presentasi tentang benua Afrika yang saya sampaikan. Di sini dapat kita lihat masing-masing dari negara yang ada di Afrika, negara yang ada di benua Afrika itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, teman-teman. Bahkan dalam satu wilayah pun itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.